Oke, baik. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai kas, ya, kas dan pengendaliannya. Oke, kalau saya bercerita mengenai kas, apa yang kalian ingat? Aset, Bu ya. Aset. Oke, itu asetnya yang bagaimana kas itu? Tetap dan tak berwujud, Bu. Aset itu tetap. Tetap dan tak berwujud. Oke, ada yang mau bantah? Bernadus, menurut Hani, kas itu adalah harta. Oke, benar harta. Tapi harta tetap dan tidak berwujud. Apakah benar? Atau punya pandangan lain? Tidak lancar, Bu. Siapa ini yang ngomong? Rian. Iya, Bu. Coba on cam lah Rian. Saya bagaimana melihat? Nah, aset apa tadi Rian? Coba ulangi. Aset lancar dan tidak lancar, Bu. Aset lancar dan tidak lancar. Oke. Ada lagi. Tadi Bernadus. Pendapatnya apa? Kalau kita bercerita tentang kas itu apa yang ingat? Apa yang muncul di benak? Sama, Bu. Aset, Bu. Aset. Oke, dia masuk aset yang mana dia? Lancar. Aset lancar ya. Oke, jadi yang harus diingat itu kalau kita bercerita kas itu kan uang sebenarnya. Ya, uang. Nggak usah jauh-jauh memikirkannya itu apa arti kas. Nah, kas atau uang ini kan merupakan bagian dari aktiva. Oke, kalau bagian dari aktiva, yang pertama sekali diingat itu adalah berarti dia berada di laporan keuangan di bagian neraca. Ya, yang paling diingat. Kemudian karena tadi kalian sebutkan dia adalah aktiva, dia termasuk aktiva. Sebentar ya, bentar ya. Oke, baik. Saya ulangi. Tadi kalau misalnya kas ini adalah merupakan bagian dari aktiva, ya dia ada di neraca, dia masuk dalam golongan aktiva lancar ya. Oke, di dalam penggolongan aktiva atau di dalam neraca lah saya katakan, itu kan ada namanya yang lancar dan tidak lancar. Ya, ada istilah current dan non current. Oke, kalau current itu berarti yang lancar. Artinya semakin cepat dia berputar atau semakin cepat dia bisa diselesaikan. Makanya kalau kita lihat di dalam susunan neraca, itu disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Makanya kas itu nggak pernah di bawah kan. Kas itu selalu paling atas isinya. Di setiap penulisan neraca, mau bahasa apapun nanti kalian, misalnya kalian ketemu kanji Jepang misalnya, atau bahasa lain lah, itu kalau ditanya ini apa? Yang di bagian atas itu adalah kas, ya. Berarti kas ini masuk dalam golongan aktiva lancar, bukan aktiva tetap. Aktiva tetap ini kita bisa golongkan sebagai aktiva non current atau aktiva tidak lancar. Ya, jadi jangan sampai salah persepsi. Oke. Kemudian saya langsung aja lah share screen ya supaya lebih clear kita. Sudah ada muncul belum ya? Sudah, Bu. Oke. Baik. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kas itu. Kalau kas tadi sudah kalian ingat itu ada di mana, kemudian ngapain kita belajar kas? Ya, penting karena kas ini kan sebagai sumber utama. Ya, gak usah jauh-jauh lah. Kalian misalnya mau pergi ke kampus atau melaksanakan aktivitas apapun, kas ini yang paling kita utamakan. Anda mau aktivitas, misalnya Anda mau keluar kampus, apa yang Anda pikirkan? Pasti kas kan? Uang yang akan Anda bawa itu berapa? Ya, kemudian akan Anda tentukan, saya nanti di jalan mau ngapain aja. Sudah? Kalaupun misalnya Anda ada membeli sesuatu,
Apalagi ini mahasiswa, biasanya mahasiswa yang merantau. Biasanya kan dituntut untuk bisa mengelola kas atau mengelola uang yang diberikan oleh orang tuanya. Sudah, orang tua biasanya berapa? Ini sempat merantau tidak selama pandemi atau masih di kotanya masing-masing? Masih Di di kota masing-masing, Bu. Oke, berarti belum pernah merantau ya. Nanti mungkin ketika kita mulai PTM, mungkin di tahun depan sekitar bulan 1 atau bulan 2 saya kurang tahu. Mungkin akan merantau kalian ke Medan misalnya. Sudah di situ kalian akan dituntut untuk bisa mengelola kas yang diberikan oleh orang tua kalian. Biasanya berapa lah? Saya katakan kalau mahasiswa, ini saya nggak tahu ya, ini hanya kasaran aja. Kalau misalnya kalian diberikan kas sama orang tua kalian, ditransfer uang misalnya sebesar 1 juta 1 bulan misalnya. Sudah, apakah 1 juta 1 jutanya ini akan Anda bawa setiap hari? Enggak, Bu. Enggak. Jadi kemana uangnya kalian letakkan itu? Disimpan, Bu. Disimpan, oke. Apakah disimpan terus atau akan kalian pakai sesuai dengan kebutuhan? Akan dipakai sesuai kebutuhan, Bu. Oke, berarti kan kalian perlunya adalah ketika misalnya, oh hari ini saya mau ke kampus, oke. Kan udah kalian ambil dulu uangnya, akan kalian tentukan berapa yang akan kalian bawa. Kalau misalnya kalian bawa 1 juta, yakinlah saya hitungan 1 hari selesai habis. Ya, makanya itu ada yang namanya sistem petty cash kalau di dalam bahasa perdagangannya. Kas itu tidak perlu semuanya kita pegang, atau dalam perusahaan nggak perlu semuanya, misalnya dalam usaha penjualan lah, misalnya dalam perusahaan dagang kan nggak mungkin kasnya itu misalnya 1 miliar dimasuk ke 1 miliar di dalam kasir. Enggak, itu akan disesuaikan berapa yang dibutuhkan dalam 1 hari. Ya, jadi pencatatan ini perlu dilakukan kontrol. Karena berapa nanti yang disiapkan, berapa yang dipakai, dan berapa yang masuk itu harus bisa kita buktikan dalam hari itu juga. Ya, sehingga ini nanti akan berpengaruh kepada penyajian di dalam laporan keuangannya. Oke. Nah, di sini ada kontrol terhadap kas, ya. Banyak perusahaan membutuhkan beberapa akun kas untuk mencatat kategori dan dana kas yang berbeda. Kemudian kebanyakan perusahaan punya berbagai akun bank, ya. Nama untuk setiap akun bank seharusnya dicatat dengan kas di bank yang disebutkan apa. Ya. Kemudian ini dia, dilakukan kontrol pencegahan, artinya melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Kontrol deteksi, artinya dirancang untuk bisa mendeteksi pencurian dan penyalahgunaan kas, sekaligus ini bisa pula digunakan untuk mencegahnya. Nah, ini alurnya, sederhana saja. Sumber penerimaan kas pada bisnis retail, contohnya. Oke, sudah. Nah, di sini yang saya maksudkan adalah, ini kan ada 2 lini. Ada bagian akuntansi, ada bagian kasir. Oke, ada yang sudah bekerja? Ada yang sudah pernah bekerja atau sedang bekerja? Mungkin karena selama pandemik, karena tidak terlalu harus setiap saat Anda harus ada ke kampus, mungkin ada yang, oke saya sambil bekerja. Ada nggak di kelas ini? Tidak ada. Oke, nah ini ketika kita, atau pencatatan dalam kas, saya ilustrasikan aja seperti ini. Anda adalah kasir di salah satu bisnis, dalam satu usaha lah saya katakan. Usaha apa? Misalnya bisnis retail apa contohnya, Indomaret kah atau Alfamaret, terserah ya, Indomaret misalnya. Sudah, Anda bekerja di bagian departemen kasirnya. Kasir, artinya Anda di bagian inilah departemen kasirnya. Sebelum Anda mulai aktivitas 1 hari itu, ya katakan buka jam berapa? Jam 8 lah kita katakan, jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi itu sebelum dilakukan
atau dibuka kasirnya, maka kita harus menentukan hari ini uang yang akan kita siapkan di dalam mesin kasir itu misalnya berapa. Misalnya katakanlah satu hari itu kebutuhannya 2 juta misalnya. Uang yang ada di dalam mesin kasir itu 2 juta dipersiapkan. Sudah, dan itu akan diambil dari kas. Otomatis pencatatannya di akuntansi, di bagian departemen akuntansi akan terganggu kan? Akan berkurang ya. Oke. Nah, di departemen kasir ada kas yang dicatatkan. Sementara di departemen akuntansi ada kas yang dikeluarkan. Nah, di departemen kasir ini namanya petty cash atau cadangan kas kecil. Kas kecil ini disiapkan 2 juta. Nah, kenapa perlu disiapkan 2 juta? Ya, itu kan berdasarkan atas pertimbangan bahwa setiap hari kita memang butuhnya sekian. Apakah ini akurat harus sekian 2 juta yang dipakai? Yaitu pakai estimasi lah, perhitungannya bagaimana. Sudah, katakan 2 juta ini yang kita sediakan. Nanti ya, misalnya si Ginaya kasir. Sudah 2 juta sudah disiapkan di dalam mesin kasir. Nah, mulailah transaksi. Ya, mulai transaksi. Oke. Nah, nanti ketika di akhir, apakah uang kas yang ada di mesin kasir itu dihitung sama si Ginaya harus sama dengan ketika pertama sekali? Harus sama atau mungkin berbeda? Berbeda. Berbeda kan? Bedanya karena apa? Ada pertambahan uang. Ada pertambahan uang. Pertambahan uangnya karena apa? Dagang, Bu. Penjualan, Bu. Karena penjualan. Ya, berarti dalam catatan si Ginaya ini, ya, uang yang tadi sudah disiapkan 2 juta ini pasti akan berbeda. Sudah akan berbeda. Nah, itu harus juga dihitung dengan berdasarkan berapa uang yang keluar, kemudian berapa penjualan yang masuk, itu di total-total harus nanti ujung-ujungnya nggak boleh selisih jauh lah. Ya, harus sudah dihitung berapa uang yang keluar, berapa nantinya uang yang didapatkan dari penjualan. Nah, itulah sebabnya kenapa ketika seorang kasir, saya ilustrasikan kasir ya supaya lebih mudah. Kenapa kasir setiap pertukarannya, sip-sipannya, kalau kalian mungkin pernah lihat di mall, setiap mau ganti kasir, kalian udah ngantri misalnya. Nanti pasti akan disuruh pindah aja ya Pak ke kasir satu lagi karena kita mau ganti. Pernah kalian lihat uangnya pada keluar semua, dikeluarkan, disusun satu-satu di situ? Pernah Bernardus ketika ke mall atau ke swalayan lah misalnya. Ketika Anda sudah ngantri, tiba-tiba nanti disuruh pindah. Coba pindah ke kasir sebelah ya Pak atau Ibu misalnya. Pernah seperti itu? Saya sih pernah, Bu. Pernah kan? Dan itu kalian lihat itu nanti. Mereka sibuk menghitung uang. Uangnya itu dikeluarkan semuanya. Akan dihitung. Sudah? Makanya kenapa pada sistem atau pada kasir lah saya katakan, itu selalu ada dilakukan kontrol. Kalau mungkin seperti yang kemarin, persediaan, itu bisa di-opname atau bisa diperiksa, kan nggak bisa tiap hari ya. Tiap hari itu agak sulit lah, habis waktu. Tapi kalau yang namanya kas, itu harus setiap hari. Jadi kalau dulu, saya nggak tahu ya kalau sistem di beberapa perusahaan, tapi kalau saya dulu bekerja itu biasanya setiap jam 3 atau jam 4 sore itu wajib dihitung semuanya. Selesai. Sudah, maka pada hari itu akan dihitung. Bisa kurang, Bu? Bisa. Kalau kurang, siapa yang tanggung jawab? Siapa Umar? Kalau uangnya kurang, siapa yang tanggung jawab di sini? Pemegang kasir, Bu. Pemegang kasir kan? Pemegang kasir yang tanggung jawab. Maka biasanya kalau yang jadi kasir itu selalu harap-harap cemas dia. Janganlah selisih. Ya, itu biasanya nanti Anda tanyalah ketika mungkin kalau punya teman yang sebagai kasir di bank sekalipun, itu sering nombok. Ya, selisih-selisih yang ada itu harus dihitung. Karena kan nggak boleh. Loh kok beda? Kenapa? Berarti bisa jadi
ya Anda dianggap curang di situ. Kasarnya adalah saya nggak mau tahu, misalnya uang yang segini tadi harus juga kurang lebih seginilah dapatnya, karena Anda sudah melakukan penjualan, ada uang yang masuk, harusnya dihitung-hitung harus sama. Kalau ada selisih, berarti itu kemungkinan salahnya ada di kasirnya. Mungkin tidak tercatatnya, lupa nyatatnya, atau salah catat yang harusnya 369 dicatatkan 396 misalnya. Ya, hal-hal ini yang menyebabkan perbedaan pencatatan pada kas. Oke, ini saya coba dulu ke bentar ya. Sebentar, saya langsung ke sini aja. Saya mau menunjukkan ke slide akhirnya. Oke, ini tadi yang saya maksudkan ya, dalam cash kecil. Sudah, cash kecil nanti kalau kalian bertemu dengan literatur yang berbahasa Inggris itu sering disebut sebagai petty cash. Kas kecil. Ya. Ini contoh ilustrasi sederhananya saja. 1 Agustus ya mengeluarkan cek nomor 511 ya sebesar $100 untuk pembuatan dana kas kecil. Oke, maka catatannya adalah kas kecil itu akan bertambah. Ya, karena menyiapkan petty cash tadi atau dana kas kecil itu akan kita catatkan sebesar $100 di bagian debit. Berarti kalau ada kita siapkan $100 untuk pembuatan dana kas kecil tadi, apa yang berkurang nantinya? Apa yang berkurang? Apa yang berkurang, Umar? Kalau misalnya 1 Agustus mengeluarkan cek nomor 511 $100 untuk pembuatan dana kas kecil. Oke, berarti kas kecil kita bertambah. Yang berkurang apa? Kas utamanya, Bu. Yang berkurang adalah kasnya ya. Oke, kasnya $100 di bagian kredit. Dengan keterangan adalah untuk pembuatan dana kas kecil. Oke, kemudian pada akhir Agustus, kas kecil telah digunakan untuk pengeluaran berikut. Ya, berarti uang atau kas yang dipersiapkan tadi itu dipergunakan untuk ada perlengkapan kantor, kemudian ada beli materai, ada beli perlengkapan toko, biaya administratif dan lain-lainnya. Ya, maka bagian ini akan kita catatkan. Ya, perlengkapan kantor 50, kemudian perlengkapan toko $35, kemudian beban administrasi lainnya 3, ya, dan kemudian kas, ya, kas 88. Ini kenapa di sebelah sini? Ya, kas 88. Ini harusnya di sebelah kredit ini ya. Oke. Nah, ini untuk bagian dari kas kecil. Ini ilustrasi sederhana saja. Nah, sekarang yang mau kita lanjutkan itu adalah saya akan bahas mengenai, ini saya bolak-balik terus. Oke, sekarang itu hanya penjelasan singkat mengenai kas kecilnya. Oke, saya langsung ke sini lagi balik. Tuh. Sorry. Ada ya. Oke. Yang di layar apa tulisannya sekarang? Slide-nya. Mengkontrol penerimaan kas ya?
Iya, Iya, Bu. Bu. Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan hal ini, ya, kita akan coba lakukan catatkan transaksi mengenai penjualan tunai. Ya, penjualan tunai dikatakan di sini total penjualan tunai 19 Maret itu adalah sebesar $3.150 pada pita mesin cash register. Ternyata kas yang diterima hanya 3.142 di tangan. Cash on hand-nya hanya didapatkan 3.142. Ada selisih? Ada selisih atau tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya. Sebesar berapa itu? 8. 8 terus. 8. Oke. Berarti selisih yang tidak tercatat tadi kita akan catatkan sebagai berikut. Cash. Bu. Cash yang diterima 3.142. Sudah? Berarti penjualannya 3.150 kan? Tercatat. Berarti kasnya ini tadi kas berlebih atau di sini adalah kasnya 3.142 yang diterima. Yang dijual adalah 3.150. Berarti ada kas yang kurang sebesar 8 kan? Untuk mencatat penjualan sebesar 3.150. Oke, saya lupa presensi nanti tolong diisi ya di link. Sudah ada. Kemudian nanti seperti biasa Bernadus untuk screenshot ya. Oke. Nah, di sini dikatakan mencatat penjualan tunai dan kas di tangan aktualnya. Ya. Nah, ini pegawai yang bagaimana cara mengontrol penerimaan kas melalui surat. Bisa dilihat bahwa pegawai yang membuka surat pertama kali itu akan membandingkan jumlah kas yang diterima dengan jumlah yang tertera pada bukti pelunasan atau remittance advance. Oke. Kemudian pegawai mencap cek dan pos wesel hanya untuk disetor. Kemudian semua kas dikirim ke departemen kasir, ya, dan di mana cek dan pos wesel akan digabung dengan penerimaan dari penjualan tunai dan sebuah tiket deposit bank disiapkan. Kemudian bukti pelunasan beserta ikhtisar totalnya dikirim ke Departemen Akuntansi, di mana pegawai mencatat transaksi penerimaan dan mempostingnya pada akun pelanggan. Salinan duplikat tiket deposit yang dicap dikembalikan ke Departemen Akuntansi, di mana pegawai membandingkan penerimaan dengan jumlah total yang harus kita setorkan. Oke, ini bagaimana cara kontrolnya. Nah, ini adalah kontrol internal untuk pembayaran kas. Ya, tetap harus diawasi. Kontrol kas harus menjamin bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang disetujui. Kenapa harus diauthorize atau disetujui? Ya iya, kalau misalnya transaksinya nggak disetujui, disitulah rentan terjadinya yang namanya fraud. Ya, bisa nggak kas itu di fraud? Bisa nggak? Bisa atau enggak kas itu dilakukan fraud? Bahkan paling gampang sebenarnya kas ini dilakukan fraud. Tahu fraud kan? Kecurangan. Bisa nggak kas ini dilakukan kecurangan? Bisa kali pun. Ya, apa contohnya? Kalau nggak ada misalnya otorisasi pembayaran ini, ya bisa aja nanti kalau misalnya ada penjualan sudah kemudian mau dibayarkan uangnya, kalau nggak ada tanda otorisasi bisa aja saya masukkan ke kantong saya, nggak saya catatkan kan? Ya, makanya kadang dalam pencatatan di dalam pengelolaan kas itu seringkali terjadi yang namanya cheating atau fraud. Karena ya biasa aja nanti kalau misalnya pegawainya atau karyawannya, saya kotak-katik lah ini, ya nanti penjualan sekian saya pun nggak ada, ya karena pembayarannya nggak ada tanda otorisasi, ya udah berarti anggap belum dibayar, uangnya masuk ke saya. Padahal dari pihak pembayarnya sendiri udah dikeluarkannya uangnya. Ya, jadi makanya harus dilakukan pengesahan lah supaya segala bentuk pembayaran atau penerimaan kas ini bisa
dicatatkan. Jadi tidak rentan dengan perlakuan kecurangan dari si pegawainya. Yang melakukan kecurangan siapa ya? Pegawai biasanya, karyawannya itu. Kemudian kontrol kas harusnya bisa meyakinkan bahwa kas digunakan dengan efisien. Kemudian sistem dengan tanda tangan bukti. Tanda bukti atau voucher system menjamin bahwa apa yang dibayar sesuai dengan yang diminta, diterima dan ditagih oleh pemasok. Ya, maka harus ada tanda buktinya. Makanya tadi saya bilang kalau nggak ada tanda bukti, inilah nanti yang rentan yang namanya cheating. Ya, nggak ada pengesahan di sini. Jadi semua bisa ini aku masukkan aja. Ya. Sementara barangnya sudah pergi keluar, tapi uangnya belum diterima. Masuknya ke siapa? Ke karyawan. Bahkan kasarnya kalau Anda mungkin pernah lihat teller lah ya, kalau di bank itu istilahnya teller kan. Pernah sering dengar cerita kalau teller di bank itu pernah melakukan fraud? Pernah ya? Pernah. Ya. Itu kita nggak tahu bagaimana bisa lolos kontrolnya. Padahal kalau kita pikir bank itu sudah cukup bagus kontrolnya. Tapi tetap bisa lewat ya dari saldo nasabahnya itu di kotak-katiknya sehingga masuknya ke dia bukan ke nasabah itu sendiri. Inilah yang sering terjadi yang namanya fraud-nya. Nah, ini fitur dasar sistem voucher ya, biasanya menggunakan voucher, ada file. Nah, ini bisa dibaca lah nanti. Oke, sekarang di sini kita lihat. Inilah kenapa perlu dilakukan yang namanya pengawasan terhadap pengelolaan kas. Ya. Laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut sebagai laporan saldo rekening, statement of account. Ya, laporan yang diterima dari bank ini untuk semua transaksi rekening disebut laporan saldo rekening. Ada yang namanya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini merupakan sebuah daftar item beserta jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Sudah? Nah, ini sering terjadi karena apa? Ya, misalnya bank kan kadang ditutup. Bank hari Sabtu Minggu tidak beroperasi kan? Ya, bank itu Senin sampai Jumat. Sudah tiba-tiba nanti misalnya ada dari pihak katakanlah dari pihak pelanggannya perusahaan ini mau bayar dari barang yang telah diambil kemarin. Nah, dia bayar misalnya dia pakai cek. Sudah, karena bank itu ditutupnya hari Sabtu, Minggu, otomatis ceknya kan sudah berjalan, tapi di hari Senin baru bisa dicairkan. Nah, kondisi-kondisi ini yang bisa menyebabkan perbedaan catatan nantinya antara bank, ya, catatan bank dengan catatan deposan di sini. Deposan ini adalah depositornya. Oke, sekarang mungkin tuh lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Ada alasan mengapa catatan perusahaan berbeda dengan laporan bank. Ini penyebabnya. Cek beredar, simpanan dalam perjalanan, biaya pelayanan bank, kemudian penerimaan oleh bank, cek kosong atau tidak cukup dananya. Ya, ini namanya kalau dalam bahasa Inggris outstanding check. Ya. Ini namanya deposit in transit. Ya, ini adalah ini bank service charge. Ya, biaya pelayanan bank ini bank service charge. Kemudian penerimaan oleh bank ini ya bank income. Kemudian cek kosong ini adalah not sufficient fund dan ini adalah error. Ya. Jadi nanti ini ketika ujian akhir semester akan saya keluarkan. Catat, saya akan minta Anda menyusun rekonsiliasi bank. Salah satunya ya, salah satu soal ujian yang akan kalian kerjakan itu adalah ini. Topiknya mengenai rekonsiliasi bank. Jadi kalau saya bilang rekonsiliasi bank keluar, tolonglah Anda persiapkan. Ya, saya ulangi kenapa catatan bisa berbeda, karena ada yang namanya outstanding check,
ya. Kemudian ada deposit in transit, ada bank service charge, kemudian ada penerimaan oleh bank ya atau revenue income dari bank, kemudian cek kosong atau not sufficient fund, dan yang terakhir adalah error. Error artinya kesalahan dalam mencatat. Nih, bisa kalian baca. Tahap-tahap dalam melakukan rekonsiliasi bank. Ya, bandingkan setiap deposit pada laporan bank dengan deposit yang belum dicatat yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya, dan dengan catatan penerimaan deposit yang lain. Ya, maka dikatakan tambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Jadi nanti ya biasanya kita akan tandingkan catatan yang ada di bank ya dengan catatan kita. Sudah, dua catatan ini, kalian kalau misalnya menabung di bank lah, kan sering kalian bilang, saya minta dong rekening korannya. Rekening koran itu kan artinya alur transaksi yang kalian atau yang bank catatkan terhadap aktivitas kalian di bank tersebut. Ya, mulai dari misalnya penarikan, setoran, cek, tarikan cek dan sebagainya. Itu akan muncul di situ. Kan kasarnya adalah ketika Anda berusaha untuk menyesuaikan berapa catatan saya, berapa catatan di bank. Oke, maka nanti akan ada yang namanya ditambahkan, ada yang akan dikurangkan sesuai dengan kondisi-kondisi dari penyesuaian tadi. Kalau ini yang pertama, tambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Kemudian yang kedua, bandingkan cek yang dikeluarkan ya dengan cek yang beredar yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan cek yang telah dicatatkan. Maka di sini yang harus dilakukan adalah kurangkan. Jadi kalau cek yang beredar itu kurangkan cek beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo menurut laporan bank. Kalau tadi ditambah, ini maka mengurang. Baik, kemudian yang ketiga, bandingkan kredit memo dari bank dengan catatan penerimaan kas. Maka di sini solusinya adalah tambahkan kredit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor atau deposan di sini. Berikutnya, bandingkan debit memo dari bank dengan catatan pembayaran kas. Ya, maka di sini kalau debit memo berarti adalah kurangi debit memo yang belum tercatat pada saldo menurut catatan deposannya. Yang kelima, kalau ada kesalahan, ya, kalau ada kesalahan yang ditemukan selama tahap-tahap sebelumnya, maka kita harus koreksi sesuai berapa selisih yang terjadi. Ya, berarti ada 5 tahapan. Tadi yang pertama itu kalau misalnya dia deposit yang belum tercatat, ya, maka Anda tambahkan. Tapi kemudian kalau dia cek yang sudah beredar, outstanding ceknya, maka kita catatkan sebagai pengurangan. Kemudian kalau misalnya dia ada kredit memo dari bank, ya, maka itu kita tambahkan saldo kita. Kemudian kalau misalnya ada debit memo, berarti kita kurangkan saldo kita, saldo di catatan deposan. Oke, yang terakhir koreksi kalau ada terjadi kesalahan pencatatan. Ini dia. Coba baca dulu, Alfi. Power Network melakukan rekonsiliasi pada laporan bank bulanan per 31 Juli 2006. Oke, di sini Power Network itu adalah si deposannya, depositor lah kalau bahasa ini. Ya, Power Network akan melakukan rekonsiliasi pada laporan bank bulanan per 31 Juli 2006. Ternyata ya saldo awalnya kalau di bank itu adalah 3.359,78,
Sementara catatan si Power Network hanya 2.549,99 dolar. Nah, di sini dikatakan, coba baca lagi. Deposit sebesar 816 dolar tidak muncul pada laporan bank. Oke, deposit sebesar 816,2 tidak muncul pada laporan bank. Kenapa tidak muncul pada laporan bank? Berarti ini harus ditambahkan atau dikurangkan. Ini ditambahkan atau dikurangkan pada catatan bank. Berarti nggak dicatatkan di dalam bank ini kan? Berarti 816,2 ini ditambahkan atau dikurangkan pada catatan banknya nanti? Dikurangkan, Bu. Dikurangkan. Kurangkan. Coba diulangi. Deposit sebesar 816,2 dolar tidak muncul pada laporan bank. Berarti kan bank belum mencatat. Bank belum mencatat deposit sebesar 816,2 tadi. Maka harus dicatatkan tambah deposit yang tidak tercatatnya. Di catatan depositor tidak terganggu ya, karena nanti ada hal lain yang menyebabkan justru di depositor akan bertambah atau berkurang catatannya. Berikutnya, the bank menerima pembayaran wesel tagih 400 dolar beserta bunga 8 dolar untuk power networking. Oke. Di sini berarti bank akan menerima pembayaran wesel tagih 400 dolar beserta bunga untuk power networking. Berarti ini catatan di bank atau di catatan deposannya? Ini catatannya di mana? Di bank atau di deposannya? Di bank. Di bank. Oke, bank menerima pembayaran. Berarti dia ditambahkan atau dikurangkan saldonya? Ditambahkan? Ditambah. Sorry. Tadi yang dikatakan ini menerima pembayaran wesel tagih. Sorry, saya kira menerima setoran. Ya, ini pembayaran wesel tagih. Berarti kalau pembayaran wesel tagih kan berarti berkurang kan uangnya. Maka kalau misalnya di banknya menerima wesel tagih tadi, maka pencatatan di dalam deposan itu akan bertambah. Ya. Ditambah wesel dan bunga yang diterima oleh bank sebesar 408 dolar. Ya, berarti posisi saldonya adalah sampai sekarang 2.997,99 dolar. Masih beda ya. Oke. Berikutnya, 3 buah cek yang dikeluarkan dalam periode ini nggak muncul pada laporan bank. Ya, dengan kode 812. Cek 812 itu sebesar 1061. Cek 878 sebesar 435,39 dan cek 883 itu nominalnya adalah 48,6 dolar. Berarti kita akan catatkan bahwa kondisi cek yang sudah dikeluarkan tadi itu ya ternyata belum dikeluarkan oleh bank. Maka di sini kita catatkan ya cek yang beredar tadi. 812, 878, dan 883. Totalnya berapa ini? 1.544,99 dolar. Ya, berarti total cek yang beredar itu adalah 1.544,9. Berarti kalau sudah seperti ini berapa saldonya sebelum transaksi tadi? 175,98 dan 1.544,99. Berapa ini posisi saldonya terakhir?
Berapa Rangga? Catatan saldo di bank sampai dengan transaksi cek beredar ini. 2.630.000 Bu. 2 juta. 2.000 Bu. 2.000. Ya, 2.000. 360,99 dolar. 2.360,99. Itu berarti total saldonya ya, sampai dengan posisi catatan cek yang beredar. Oke. Sekarang ada lagi dikatakan, bank mengembalikan cek dari salah seorang pelanggan, Thomas Ivy, karena tidak cukup dananya sebesar $300. Cek untuk pembayaran piutang. Ya. Berarti di sini ya, dana cek yang dibayarkan oleh salah satu pelanggan Thomas Ivy itu kan nggak cukup, ya, tidak cukup dananya karena dia mau mengeluarkan $300, mungkin ceknya hanya 150 misalnya. Maka catatan ini harus kita catatkan pada catatan deposan, ya, dikurang cek yang dikembalikan karena tidak cukup dananya, karena bank nggak jadi mengeluarkan uangnya kan, maka dicatat bank nggak ada. Catatnya adalah di deposan sebesar $300. Berarti posisi catatan deposan sampai dengan transaksi ini berapa? 2.657 ya. 2.657,99 ya untuk catatan deposan atau depositor. Nah, kemudian ada lagi yang namanya setiap transaksi ini kan ada yang namanya pelayanan bank. Biayanya itu adalah sebesar $18. Maka ini akan kita catatkan di catatan deposan. Ya. Biaya pelayanan bank sebesar $18. Kemudian dikatakan lagi di sini kondisinya. Cek nomor 879 sebesar $732,26 untuk pembayaran utang pada Taylor Company salah catat di jurnal sebesar 723,26. Mungkin ngantuk ya. Awalnya 732 dicatatkan 723. Berapa selisihnya? Berapa selisihnya? Berapa Calvin? Louis Calvin, berapa selisihnya dari yang dicatat salah ini tadi? 9 ya. Oke. Berarti kesalahan pencatatan ini tadi kita akan catatkan juga pada catatan depositor. Salah catat, cek nomor 879, $9 selisihnya. Jadi, kalau kita catatkan di sini total ya, total pengeluaran atau total pengurangan saldo pada catatan depositor itu adalah sebesar 327. Ya. Maka kita akan cek berapa sebenarnya saldo akhir dari masing-masing pencatatan ini tadi. Baik secara bank atau deposannya. Saldo disesuaikan 2.630,99 baik di catatan bank dan catatan deposannya. Ya. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, masih ada lanjutannya. Ya. Maka baik pencatatan penambahan saldo ataupun pengurangannya tadi itu akan menyebabkan penyesuaian pada catatan atau transaksi jurnalnya. Maka kita akan lihat dulu Power Networking Rekonsiliasi Bank. Ini menurut catatan tadi. Catatan setiap
baik dari bank ataupun dari deposannya. Ini dia kondisi yang tadi kalau dicatatkan itu seperti ini. Saldo menurut laporan bank sekian, deposit yang nggak dicatat 816 ya. Berarti catatan harusnya di bank itu adalah 4.175,98. Kemudian rupanya ada penarikan cek ya. Penarikan cek itu adalah 1.061, 435, 48,6. Totalnya adalah 1.544,9. Ini kenapa dikurangkan? Ya karena memang mungkin bisa jadi ceknya menurut catatan deposan ini sudah dikeluarkan, tapi cek sementara pada bank ini belum dikeluarkan uangnya. Ya, maka harus dicatatkan sebesar 1.544 total dari 3 cek yang beredar ini tadi. Totalnya adalah 2.630,99. Nah, kalau catatan menurut deposannya, ya saldo menurut deposan tadi 2.500 di awal. Kemudian ada yang namanya wesel dan bunga diterima bank sebesar 408. Totalnya adalah 2.957 untuk penambahannya. Kemudian ada cek yang dikembalikan karena nggak cukup uang si Thomas Ivy tadi dikeluarkan 300. Kemudian ada biaya pelayanan bank, dan yang terakhir adalah salah catat. Sehingga saldonya akan sesuai antara deposan dan bank. 2.630,99. Nah, perlu dilakukan penyesuaian? Ya perlu. Ya, ayat jurnal harus dibuat untuk penyesuaian pada sisi depositor yang ada di rekonsiliasi bank. Ya, yang pertama, jurnal terkait dengan rekonsiliasi bank tanggal 31 Juli itu tadi kan ada yang namanya pembayaran piutang ya, wesel. Maka kalau misalnya dia pembayaran piutang, maka cash-nya akan bertambah, otomatis weselnya juga akan berkurang. Ya, piutangnya juga akan berkurang di sebelah kredit. Ya, inilah wesel yang diterima oleh bank. Berikutnya, yang kedua itu adalah adanya not sufficient fund tadi, adanya cek yang nggak cukup dari Thomas Ivy. Ya, harusnya menurut kita menurut si Thomas Ivy ini ya, saya bayarkan $300. Saya bayarnya pakai cek. Sudah. Rupa-rupanya ketika mau dicairkan cek $300 ini nggak cukup saldonya, berarti kan si Thomas Ivy nipu sebenarnya. Ya kalau kita nggak kontrol, ini kita bisa anggap oh piutang dagangnya berarti udah berkurang habis. Ternyata karena nggak cukup karena nggak cukup saldonya, otomatis piutangnya kan belum selesai nih. Maka munculkan piutang dagangnya sebesar $300 karena si Thomas Ivy ini nggak cukup ceknya. Ya. Kemudian ada beban administrasi lainnya kan, ya karena ketika kita mencekkan dari bank misalnya itu ada beban administrasinya lagi, mencairkan cek. Utang dagang ini langsung dicatatkan semua. Utang dagang Tyler Company ya ada 9 tadi karena salah pencatatan. Tadi salah pencatatan berapa harusnya dicatatkan ya sehingga jadi 9. Nah, sorry. Nah, si Taylor Company ini lain lagi case-nya. Taylor Company dia mau bayar utang. Ya, bayar utangnya 732,26. Masalahnya salah catat di jurnal 723,26. Berarti kan sebenarnya harus dikurangkan ya. Harus dikurangkan di sini. Berarti itu adalah utang dari si Taylor Company tadi sebesar sebesar $9 akan berkurang di sisi debit. Berarti kreditnya apa? Kas sebesar $327. Ya. Cek dikembalikan, kemudian masuklah biaya pelayanan dan terjadinya salah catat. Oke, kemudian nah ini dari kas kecil tadi. Ini kas kecil sudah ya aman. Jadi sebenarnya dalam mengerjakan rekonsiliasi ini yang harus kalian ingat tadi itu yang 5 kondisinya. Ya, ingat
Ingat tadi bagian deposit yang masih dalam perjalanan, deposit in transit, kemudian deposit yang sedang beredar, cek yang sedang beredar, sorry. Kemudian ada yang namanya pencatatan utang, kredit memo, ataupun yang catat yang namanya pembayaran piutang, maka itu debitkan nanti ya. Kemudian kalau ada pencatatan. Jadi yang 5 kondisi ini harus kalian ingat betul. Kalau dia depositnya belum tercatat, berarti akan dicatat pada sisi siapa, ditambahkan atau dikurangkan. Ini harus diingat, ya. Ini dasarnya. Jadi pencatatan rekonsiliasi bank ini bukan berarti, misalnya di sini di bagian deposit yang belum tercatat, ya. Sudah, bukan berarti di catatan kita harus juga sama-sama. Misalnya di bank ditambahkan, di kita juga ditambahkan, tidak. Ya, ini harus disesuaikan dengan siapa yang menerimanya, ya, siapa yang mengeluarkannya. Maka di sini tidak serta-merta dua-dua bagian, baik dari sisi deposan maupun dari sisi bank yang akan mencatatnya. Salah satunya saja. Oke, ini tadi sudah, ya. Penambahannya apa, pengurangannya apa, biayanya berapa, salah catatnya berapa. Oke, ini tadi jurnalnya sudah. Jadi yang perlu disesuaikan hanya ini saja. Ini kas kecil tadi sudah saya sampaikan, ya. Kas kecil, kas kecil. Oke, sekarang kita kembali analisis dan interpretasi keuangan. Nah, kalau bercerita mengenai kas, ya, kas itu kan sebenarnya sebagai alat pembayaran, ya, kalau kita bilang alat pembayaran atau uang yang dimiliki perusahaan tadi. Nah, kalau kita bercerita tentang kas, maka itu tidak lepas dari yang namanya solvabilitas. Solvensi ini adalah salah satu rasio keuangan untuk mengukur tingkat solvensi dari perusahaan itu dalam menyelesaikan kewajibannya. Ya, di sini disebutkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau hutangnya disebut sebagai solvabilitas. Perlu nggak dianalisis? Perlu. Analisis solvabilitas harus fokus terhadap kemampuan perusahaan membayar atau paling tidak mencukupi kewajiban lancar dan jangka panjangnya. Ya. Kemudian kemudian di sini dikatakan kemampuan ini biasanya dinilai dengan menguji hubungan neraca. Artinya tetap fokus pada neraca sebagai laporan dari posisi keuangan kita sebagai perusahaan tersebut. Ini contoh sederhana saja. Analisis dan interpretasi keuangan pada Doomsday. Ya. Oh sorry, ini Doomsday Ratio, saya kira nama perusahaannya. Ini ada 2 perusahaan, ada Leitner Company dan Oakley Company. Ya. Berarti kalau kita lihat di sini dikatakan, ini kan neraca kan, di dalam neraca ini. Kas dan setara kas. Kas atau ekuivalen kas. $100.000 pada Leitner Company dan Oakley Company itu $120.000. Kewajiban lancarnya adalah $400.000 pada Leitner Company dan Oakley Company 1.500.000. Sudah, kalau kita lihat di sini mana yang lebih besar kalau pada Leitner Company? Kas atau kewajibannya? Kas atau kewajibannya? Kewajibannya, Bu. Oke, tetap ya kewajibannya lebih besar. Oakley Company, kas atau kewajibannya? Kewajiban, Bu. Kewajiban, sama-sama besar, sama-sama lebih besar kewajibannya. Nah, kalau kita mau melihat berapa solvensikah, berapa persen solvabilitas dari Leitner Company ataupun Oakley Company dalam menyelesaikan kewajiban ini, dengan caranya adalah membandingkan nilai kas
ya, dibandingkan dengan kewajiban lancarnya ini tadi. Kalau kita sederhanakan, ini salah satunya utang kan, kewajiban lancar. Oke, jadi kalau kita hitung berapakah rasionya, berapakah rasio solvabilitas, rasio solvensi pada Leitner Company? Ya udah, tinggal bagikan 100.000 dibagi 400.000. Berarti rasio solvensinya dari Leitner Company itu adalah sebesar 0,25 atau 25% tingkat solvensinya tadi. Sementara pada Oakley Company hanya 0,08. Ya. 0,08. Dari mana datangnya? 120.000 dibagi 1.500.000. Coba dibagikan. Berapa hasilnya? 0,08 ya. Pas, Hadinata hasilnya. Pas, Bu. Pas ya, 0,08. Kalau dipersentasekan berarti 8%. 8% kemampuan si Oakley Company dan 25% dari Leitner Company. Kenapa cuma 8%? Ya karena utangnya aja 1.500.000, kondisi kasnya 120.000. Berarti jauh lebih besar, berapa kali lipat ini dari kewajiban lancarnya. Maka hanya 80% tingkat solvensinya. Kalau ini 25%, ya. 1/4 dari kewajibannya ini tadi. Nah, apa gunanya? Ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan tadi dalam memenuhi kewajibannya pada kreditor dengan asumsi dalam kondisi yang terburuk. Ya. Oke. Ini hanya summary aja, berarti fokus kita di sini adalah bagaimana kita bisa mengontrol pengelolaan kas tadi ini dengan catatan supaya tidak ada yang namanya tindakan fraud. Artinya, supaya tidak terjadi tindakan fraud, maka dilakukan tindakan pencegahan. Persiapkan dulu, kontrol dulu sebelum akhirnya nanti penerimaan atau pengeluaran kas ini memang bisa dideteksi. Ya. Kemudian bagaimana cara kontrolnya juga bisa kita lihat dari penjualan tunai dan kemudian dari suratnya. Ya, dari surat-suratnya. Kemudian kontrol internal terhadap pembayaran kas, kemudian penggunaan voucher system beserta fitur-fiturnya. Dan ini yang paling penting, rekonsiliasi bank. Ya, cek beredar, simpanan dalam perjalanan, biaya pelayanan bank, penerimaan oleh bank, cek kosong, kesalahan. Lalu setelah direkonsiliasi catatlah jurnalnya. Ya, yang terakhir tadi adalah pembahasan mengenai petty cash untuk transaksi-transaksi kecil. Dan yang pada akhirnya kita bahas adalah analisis rasionya. Oke, selesai. Ya. Selesai pembahasan mengenai kas. Jadi nanti untuk lebih clear-nya atau untuk lebih jelasnya, dicoba-coba dulu kita kerjakan. Hanya 2 soal saja ya, coba kalian lihat bukunya dulu. Oke, soal S82B. Halaman 432. Ya, itu penjelasan atau pengerjaan soal untuk petty cash atau saldo kas kecil. Sudah, dan yang terakhir adalah soal S83B. Ya. Cukup 2 soal?
Cukup Alfi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu, cukup. Oke, ya. Berarti tugasnya hanya 2. Saya ulangi S82B dan S83B. Ya, pada halaman 432. Oke. Nah, nanti di minggu depan itu kita pertemuan ke-15. Nah, finalnya itu akan saya bahas mengenai aktiva tetap. Nah, itu mungkin agak lebih panjang materinya. Mudah-mudahan bisa selesai sampai satu pertemuan itu. Kalau tidak sempat, kita akan lanjutkan di pertemuan terakhirnya, pertemuan 16. Ya, karena jadwal kita UAS sudah dapat jadwalnya di kalender akademik. Bulan berapa? Tanggal berapa? Di Desember ya. Biasanya kalau dulu itu sekitar akhir-akhir Desember, menjelang tanggal 20-an. Jadi kurang lebih kita masih punya waktu 2 minggu lagi untuk persiapan UAS ya. Jadi nanti ini saya rampungkan pembahasan final kita sampai sampai aktiva tetap. Kalau yang ini tadi, kas, piutang, persediaan, ini kan merupakan bagian dari aktiva lancarnya. Next, di minggu depan baru kita akan bahas mengenai aktiva tetapnya itu tadi. Ya, aktiva tetap, terutama untuk aktiva tetap tidak berwujud, artinya yang nggak bisa dilihat. Ya, apa aktiva tetap yang nggak bisa dilihat? Nanti kita lihat, ada contohnya. Aktiva tetap atau aset tetap, baik dia yang berwujud maupun tidak berwujud. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup perkuliahan kita? Ada? Presensi sudah? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nanti bahan akan saya share di GCR ya supaya kalian bisa mengerjakannya. Termasuk dengan recording ini nanti kalau misalnya sudah bisa tersave. Oke. Tidak ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Oke, aman. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, maka kita sudahi dulu. Silakan nanti kerjakan soal yang saya sebutkan tadi ya, halaman 432. Oke, kita tutup saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih untuk atensinya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi.